Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu rangkuman surat Ad-Duha. Anak-anak sekalian, surat Ad-Duha itu ada berapa ayat? Ayo. 11 ayat. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Dihitung ayatnya. Punya tulisannya. Baik, lanjut. Rangkuman nomor 1. Nama surat Ad-Duha. Ini rangkumannya. Biasanya suka keluar di ulangan. Nama surat Ad-Duha diambil dari ayat berapa, Topik? Bik. Nah. Diambil dari ayat berapa? Ayat pertama, tulis. Atau 1. Nama Duha diambil dari ayat pertama. Apa artinya? Ad-Duha artinya demi waktu duha. Tulis. Yang artinya demi waktu duha. Mukoris. Udah main banget tuh. Saya ulangi ya, nomor 1. Nama surat Ad-Duha diambil dari ayat pertama. Yang artinya demi waktu duha. Nomor 2. Simpulan nomor 2. Masa kekosongan turunnya wahyu disebut Farhatul Wahyi. Farhatul Wahyi. Farhatul Wahyi artinya masa kekosongan turunnya wahyu. Artinya masa kekosongan turunnya wahyu. Farhatul Wahyi. Wahyu Indonesia kan. Nomor 3. Turunnya surat Ad-Duha ini . 1.
Sebagai jawaban turunnya surat Ad-Duha ini, sebagai jawaban atas ejekan. Jadi ada yang ngejek Nabi Muhammad nih. Atas ejekan wanita kafir. Jadi ada wanita kafir mengejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mangges tebakal jadi nabi deui, geus teu aya wahyu manehna. Makanya disebut farhatul wahyu. Nabi Muhammad sudah lama nggak nerima wahyu. Akhirnya orang wanita kafir Quraisy tadi ngejek. Kata malain nabi deui cenah. Geus teu dapat wahyu deui cenah. Maka turun surat Ad-Duha. Awas teman-teman enggak memahami. Surat sebagai jawaban ejekan wanita kafir yang mengejek bahwa Nabi Muhammad sudah tidak karena tidak dapat. Paham nih? Tahu nggak? Tahu nggak? Apa ngomong Bapak? Nah, up. Perhatikan. Dan sekaligus sebagai berita gembira kepada Nabi Muhammad. Jadi ada berita gembira kepada Nabi Muhammad. Apa berita gembiranya? Opik? Mukoris? Berita gembiranya bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Berita gembiranya adalah bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Sebagaimana terdapat dalam surat Ad-Duha. Ayat 3. Surat Ad-Duha ayat 3. Tulis Ad-Duha ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 1, 2, 3. Jadi rangkumannya sudah ya, perhatikan. Sekarang masih rangkuman nomor 4. Ayat 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Isi kandungan surat Ad-Duha, nih rangkuman. Kalau kamu ditanya apa isi kandungan surat Ad-Duha, jawabannya ini. Apa isi kandungan surat Ad-Duha? Jawabannya ini. Kandungan surat Ad-Duha adalah titik 2. Kandungan surat Ad-Duha adalah titik 2. 1. Allah tidak menurunkan wahyu sementara. Jadi Allah tidak menurunkan wahyu hanya sementara. Bukan karena benci atau tidak senang. Kalau orang kafir tadi mah, Allah udah gak senang lagi sama Nabi Muhammad, sama kamu Mad. Terus mau turun wahyu deui. Padahal itu hanya sementara. Nah ini. 2.
kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Nih isi kandungannya. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ini isi kandungannya. Tiga, Allah melindungi Nabi Muhammad. Allah melindungi Nabi Muhammad saat ayahnya wafat. Ayahnya wafat dengan cara menyerahkan asuhan, dengan cara menyerahkan Nabi Muhammad, menyerahkan asuhan Nabi Muhammad, asuhan Nabi Muhammad kepada pamannya. Jadi begitu ayahnya wafat, terus diasuh oleh paman. Siapa pamannya? Abu Tholib. Dalam kurung Abu Tholib, paman Nabi Muhammad. Empat. Nomor 5 apa 4? 4. Muhammad dibimbing, itu masih kandungannya nih. Muhammad dibimbing menuju syariat Allah. Dibimbing menuju syariat Allah ketika merasa bingung. Dibimbing menuju syariat Allah ketika merasa bingung. Jadi ketika Nabi Muhammad bingung, sama Allah dibimbing. Ketika Nabi Muhammad bingung, dibimbing oleh Allah. Ketika bingung, astagfirullahaladzim. Nomor 5, Nabi Muhammad diberi kecukupan harta ketika beliau miskin. Nabi Muhammad diberi kecukupan harta ketika miskin. Ketika miskin. Nah, oke. 7. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Nomor 6 ya. Perintah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Dan peminta-minta. Kepedulian dan peminta-minta pada anak yatim dan peminta-minta. Kamu sudah sarapan belum? Oh, iya. Bawa uang jajan. Nah, nanti habis ini jajan dulu lah. Tapi jangan pulang. Suruh jajan pulang, kabur. Oh, Indonesia itu. Hah? Dari jam berapa, Pak? Hari jam 11 sampai jam 1 ya, Pak? Terakhir.
Ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa syukur terhadap Allah harus dilakukan setiap hari. Tuh perintahnya. Rasa syukur terhadap Allah harus diucapkan. Harus dilakukan setiap hari. Harus diucapkan setiap hari. Setiap hari kamu baca Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, sekarang baca silakan. Itulah rangkuman dari surat Ad-Duha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.